warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kedengeran suaranya ya? Terdengar, Ustaz. Dengar Ustaz. Baik. Ikhwah wa akhwati fid din. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'a serta seluruh umat beliau yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ushulus Tsalatsah yang mana insyaallah kita akan mengkaji tentang bab atau tema berkaitan dengan kewajiban yang keempat yang harus kita miliki ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim adalah ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Diwajibkan bagi kita untuk bersabar atas semua gangguan-gangguan dalam perkara tersebut, yaitu gangguan ketika kita menuntut ilmu. Kita wajib sabar untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu dibutuhkan tahapan-tahapan, dibutuhkan waktu, dibutuhkan kesiapan, yang di sana juga Allah Subhanahu wa taala uji bagi orang-orang yang menuntut ilmu dengan berbagai macam ujian. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kecukupan hartanya sehingga dia tidak memiliki harta untuk bisa mendapatkan ilmu. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji lewat jiwanya sehingga dia terhalang dari menuntut ilmu. Bisa jadi kekurangan dari kecerdasan akalnya atau cacat sebagian tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, atau hal-hal dari dirinya berupa kemalasan. Maka mereka harus sabar dalam menuntut ilmu.
Ada juga gangguan-gangguan itu berasal dari orang lain, dari keluarganya, ibu bapaknya, ayahnya yang menahan dia untuk bisa menuntut ilmu, kemudian dari lingkungannya yang juga membuat dia tertahan dari menuntut ilmu. Wajib untuk bersabar untuk tetap menuntut ilmu. Kemudian sabar juga dalam beramal soleh. Beramal soleh juga menuntut kesabaran. Mengamalkan ilmu dituntut di dalamnya kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan juga ujian-ujian bagi orang-orang yang melakukan amal soleh. Bisa jadi juga ujiannya berkaitan dengan hartanya, seperti amal soleh yang berkaitan dengan harta, misalnya sedekah. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu ingin beramal soleh sebagaimana saudara-saudaranya beramal soleh dalam masalah harta, yaitu banyak berinfak dan bersedekah. Mereka para fuqara, di antaranya adalah orang-orang yang berada di suffah, yang dikenal dengan ahlus suffah, yang tinggal di emperan Masjid Nabawi di zaman itu. Mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, ahba ahlud duthur bidarajatil ula wan na'imi bil muqim. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang-orang kaya itu telah pergi dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, mengapa kalian mengatakan demikian? Wamadak. Maka mereka berkata, yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Maka derajat mereka sama dengan kami dalam hal puasa. Yusalluna kama nusalli. Dan mereka juga salat sebagaimana kita salat. Artinya derajat mereka dengan kita sama berkaitan dengan salat. Akan tetapi ketika mereka itu bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka memiliki harta, sedangkan kami tidak memiliki harta untuk bersedekah. Dan ketika mereka itu membebaskan budak, maka kami tidak bisa membebaskan budak karena kami tidak memiliki harta untuk membebaskan budak. Di sini sebagian orang-orang soleh yang mereka itu ingin beramal soleh, mengamalkan ilmunya, tertahan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Demikian juga di zaman kita ini, haji, umrah, orang-orang yang mereka itu memiliki kelebihan dalam harta dan memiliki jiwa yang takwa, Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk mengamalkan ilmunya dalam berhaji, berumrah. Akan tetapi orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, mereka tertahan dari amal soleh tersebut. Demikian juga berdakwah. Banyak orang-orang yang mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam hartanya, sehingga dalam dakwah mereka tidak merasa terganggu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang begitu luas dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan harta. Akan tapi di sisi lain ada orang-orang yang mereka itu berdakwah, mengajarkan ilmunya. Di sisi itu Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan hartanya. Sehingga mereka di samping harus bersabar dengan ujian dakwah, mereka juga harus bersabar dengan ujian ekonomi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di sini dalam mengamalkan ilmu, dalam mengamalkan amal soleh apapun, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian
sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada ujian yang lain. Di antaranya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beramal soleh, mengamalkan ilmunya, ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam semua halnya. Allah Subhanahu wa taala uji seseorang untuk dia bersabar agar tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Sebagian yang lain ketika beramal soleh juga Allah Subhanahu wa taala uji agar mereka bisa bersabar. Ditentang oleh keluarganya, dilarang oleh lingkungannya, hanya untuk menegakkan satu amal soleh atau dua amal soleh. Misalnya bagi wanita untuk menutup auratnya, bagi laki-laki untuk meniru sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pribadinya. Maka kemudian mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib bagi mereka untuk bersabar terhadap apa yang mereka amalkan tersebut. Kemudian ujian yang berikutnya juga dalam dakwah, jadi dalam menuntut ilmu, dalam beramal dan juga dalam dakwah. Ujian dalam dakwah ini nyata, ya. Ujian dalam dakwah ini nyata. Tidaklah seseorang itu masuk ke medan dakwah kecuali dia akan masuk ke suatu medan, suatu tempat, suatu situasi yang di dalamnya penuh dengan ujian. Maka yang masuk ke medan dakwah ini hanya orang-orang yang mereka memiliki ilmu dan memiliki mental yang kuat untuk menempuh jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul, katakanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak menuju Allah. Ala basiratin, di atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perintah ini juga merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengungkapkan, untuk berkata kepada manusia, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Jalan hidupku, jalan hidupku adalah dakwah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu harus dipondasikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajak kepada pribadi, tidak mengajak kepada kelompok, tidak mengajak kepada organisasi, tidak mengajak kepada suatu komunitas, tapi dakwah itu adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah, aku mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dakwah itu harus didasari dengan ilmu. Ya, ala basiratin, di atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan, wa yakunu daiman nasyitan fid da'wah ila dinillah wa in udhiya. Hendaklah seseorang itu dia senantiasa untuk semangat dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, mengajak manusia ke agama Allah Subhanahu wa taala. Wa in udhiya, meskipun dia itu disakiti, diganggu dan diuji. Nah, lianna, karena adhiyatud da'in ilal khair min tabi'atil bashar. Tidak sukanya terhadap orang-orang yang mengajak ke jalan kebaikan itu merupakan tabiat manusia. Illa man hadallahu, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Sungguh rasul-rasul sebelum kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu telah didustakan oleh kaumnya, telah dicaci maki dan diuji oleh kaumnya. Fasabaru ala ma kudzibu. Tapi mereka itu sabar terhadap hal yang demikian ketika mereka itu didustakan. Wa udzu, dan ketika mereka itu diganggu, disakiti, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Kaum muslimin dan muslimat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, dan sabar dalam berdakwah. Maknanya adalah habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri agar selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha an ma'asiyatillah, dan menahan diri agar jangan sampai ketika gangguan itu datang, ketika ujian itu datang, agar tidak terjerumus ke dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha an tasakhut min aqdarillah, dan juga menahan diri dari rasa marah, rasa tidak suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sini ahli ilmu menyebutkan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Sabar yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah sabar dari maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak jerumus ke dalamnya atau di dalamnya. Dan sabar yang ketiga adalah sabar terhadap musibah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kemudian dengan adanya musibah-musibah itu membuat kita marah kepada Allah, membuat kita berpaling dari ketaatan kepada Allah, membuat diri kita terjerumus ke dalam maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diingat bahwasanya merupakan satu kebiasaan dari satu kaum atau merupakan adiyah, ya, yang terjadi pada umat-umat terdahulu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kullama qumiyatin udhiyah qarbun nasr. Dan setiap kali ujian, tantangan itu semakin memuncak, semakin berat, semakin tinggi, itu tandanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat. Semakin seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semakin berat, semakin dia diganggu, semakin dia disakiti, maka itu tandanya bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita dalam sabar, dalam ketaatan kita, dalam menjauhi maksiat, dan juga dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap kaum muslimin selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengedepankan sabar dalam semua keadaannya. Hal ini yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam takjub, di mana beliau Shallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Ajabtu li amril mu'min." Aku takjub dengan perkaranya orang-orang mukmin. Idza masatu syarra, maka apabila menimpa kepadanya sesuatu yang membuat dia itu senang, syakara, dia akan bersyukur. Wala yakunu dzalika illa liyu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali untuk orang-orang mukmin. Maka maqal sallallahu alaihi wasallam. Wa idza masatud darra, dan apabila menimpa kepada mereka keburukan, sabara, dia justru bersabar.
wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang-orang mukmin. Sabar adalah merupakan pondasi dasar seseorang yang akan mengantarkannya pada istiqomah. Istiqomah di atas ketaatan. Istiqomah di atas jauhnya dia dari maksiat. Istiqomah di atas husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya kesabaran seorang mukmin, seorang muslim, seorang manusia akan menjerumuskan dia pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksabaran dia akan akan mengarahkan dia pada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad bin Ali Al-Maqrizi dalam kitab beliau Tajridut Tauhid, beliau berkata, kesesatan, penyimpangan, kekufuran, kemusyrikan, penentangan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan oleh dua perkara. Perkara yang pertama adalah yadhunnuna, mereka itu berzan ilallahi dzannasau, dia berzan kepada Allah dengan zan yang buruk, atau yang kita sebut dengan suudzan. Yadhunnuna billahi dzannasau, dia berzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zan yang buruk. Dengan zan yang buruk ini akhirnya dia menjerumuskan dia pada hal-hal yang tadi. Bisa jadi dia terjerumus dalam maksiat, bisa jadi dia terjerumus dalam kemusyrikan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kekufuran, bisa jadi dia terjerumus dalam penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penjawab yang kedua, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Dia tidak mendudukan Allah Subhanahu wa taala bagaimana mestinya. Ketika seseorang itu dalam ketaatan, dalam amal, dalam menuntut ilmu, dalam dakwah, dalam kehidupannya ketika dia dihadapkan pada maksiat atau dihadapkan pada ujian, dia harus menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang semestinya. Di sanalah seorang manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang manusia itu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya dia diuji. Dia tersungkur, dia menangis, dia memohon, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan bagi hambanya dengan diuji. Yang dengan diuji itu kemudian dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati manusia yang paling berat dan paling tinggi ujiannya adalah para nabi dan rasul. Karena mereka adalah orang-orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan bisa jadi dengan ujian. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ditunjukkan juga dengan diberikannya nikmat. Tapi bagi manusia yang mereka itu beriman, berilmu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya sama saja. Diberikannya kenikmatan, mereka tahu bahwasanya itu adalah ujian. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum dan sesudah beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi. Ashkuru am akfur." Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, apakah aku ini bersyukur, apakah aku ini menjadi kufur. Mendudukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kedudukannya, sebagaimana mestinya. Ya. Baik itu dalam kondisi senang maupun dalam kondisi duka. Baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi tidak suka. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan terbaik. Kita yakin seorang muslim dengan sabar itu ada sesuatu yang baik di dalamnya. Meskipun kita ini merasa dalam hati kita bahwasanya kita ini tidak suka dengan hal itu, tapi kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kamu sesuatu yang kamu sukai, tapi itu adalah buruk bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian
sesuatu yang kalian tidak suka, kalian benci, kalian tidak enak, tapi itu sebenarnya baik bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Maha Penyayang di antara semua yang memiliki hati sayang. Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya yang mereka itu beriman, bertakwa, beramal soleh. Maka sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk bersabar dalam semua kondisinya, dalam semua keadaannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Addatus Sabirin wa Dzakhirus Syakirin, beliau menyebutkan apabila seorang muslim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk ujiannya, maka hendaklah dia itu menetapi 3 tahapan. Nah, menetapi 3 tahapan. Yang tahapan-tahapan itu adalah dari tahapan yang paling rendah, kemudian tahapan menengah, dan tahapan yang paling tinggi. Apabila terkena sesuatu musibah, terkena diganggu, atau sesuatu yang tidak membuat kita ini merasa tidak apa namanya, maksudnya dalam hati kita itu merasa tidak senang, tidak menyenangkan, berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang paling rendah adalah sabar. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar dengan takdir Allah, maka tidak ada keimanan baginya. Maksudnya adalah keimanannya berada dalam keimanan yang nazir, keimanan yang rendah. Karena iman terbagi menjadi 2, ada iman al-asli dan al-iman al-far'i. Iman al-asli adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita kepada hari kiamat, dan keimanan kita kepada takdir yang baik maupun yang buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman kepada takdir. Ini imanul asli, iman pokok. Apabila iman yang pokok ini salah satunya hilang, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Dan ada iman far'i. Iman far'i. Iman far'i adalah cabang keimanan-keimanan. Ya. Cabang dari keimanan-keimanan. Nah, orang yang dia itu tidak sabar, tidak sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia dalam menuntut ilmu, dalam dia beramal, dalam berdakwah, dalam dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam maksiat untuk bertahan untuk tidak terjerumus dalam maksiat, atau berkaitan dengan musibah-musibah takdir Allah, maka kewajiban dia sabar. Kalau tidak sabar, maka tidak ada keimanan far'inya pada dia. Kemudian yang tingkatan yang kedua, atau hal yang kedua, bagi orang yang mendapatkan ujian ini, wajib mereka untuk ridha. Ridha. Yakini bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Dan yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan yang banyak di balik takdir-takdir yang tidak mengenakan kita itu. Di balik musibah-musibah itu. Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah faidah yang banyak di balik itu. Yang bisa jadi kita dapatkan faedah itu disegerakan ketika kita hidup di dunia pada diri kita, atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia pada anak-anak keturunan kita, atau Allah Subhanahu wa taala simpan ketika kita berada di alam barzakh atau di hari kiamat ketika kita sudah wafat. Kemudian tahapan yang ketiga yang paling tinggi yaitu syukur. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpengaruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan musibah. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam beramal soleh, kemudahan dalam berdakwah, kemudahan dalam menjalankan semua ketaatan, kemudahan dalam menjauhi maksiat, dan kemudahan dalam memperoleh
jalan keluar dari semua masalah-masalah, atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan. Kesempitan dalam menuntut ilmu, kesempitan dalam beramal, kesempitan dalam berdakwah, kesempitan dalam taat, kesempitan dalam menjauhi maksiat, dan kesempitan dalam musibah-musibah kehidupan kita. Tidak masalah, tidak berpengaruh. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpakan kepada beliau sesuatu yang tidak beliau sukai atau membuat sempit kehidupan beliau, beliau selalu mengucapkan tahmid, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Para ulama menyebutkan, kalau seseorang itu tahu besarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan bagi orang-orang yang diuji ketika di dunia, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diuji di dunia. Tapi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta diuji atau minta musibah. Kita disyariatkan, diperintahkan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat musibah, diangkat ujiannya, dan tidak diberikan ujian. Karena ujian Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Ujian yang menimpa seorang hamba yang paling berat adalah ujian agama, ujian din. Disimpangkan kolbunya padahal dia tahu itu hal yang benar. Ditahan kolbunya padahal itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Atau justru dimudahkan hatinya terjerumus ke dalam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu bahwasanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Fitnah, ujian yang paling besar dan paling tinggi adalah ujian dalam masalah agama. Ujian-ujian yang lain, ujian-ujian selain ujian agama, maka itu akan menjadikan seorang hamba itu ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua dihapuskan dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selantiasa seorang muslim akan selalu diuji dalam dirinya, keluarganya, hartanya, sampai dia itu menemui Allah, wafat atau berjalan di muka bumi dalam kondisi tidak memiliki dosa sama sekali karena banyaknya ujian. Dan besok dari kiamat, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat begitu dimuliakannya orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka berharap untuk kembali ke dunia dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada orang-orang yang mereka lihat. Karena di hari kiamat kelak orang-orang yang diuji ini ditinggikan, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka itu merasa ujiannya sedikit atau merasa diberi nikmat, andai mereka itu kembali di dunia dan diuji melebihi beratnya ujian orang-orang yang mereka lihat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban kita kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wa akhwat, untuk selalu sabar dalam semua keadaan. Itu kondisi minimal. Untuk selalu sabar. Nah, kemudian cobalah kita untuk meningkat pada kondisi yang kedua, yaitu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan takdir Allah, ridha dengan syariat Allah, ridha dengan semuanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kepada kita. Kemudian yang ketiga, cobalah kemudian kita juga naik pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan yang tertinggi ini sangat sedikit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bagi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bersabar, untuk selalu ridha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ada pertanyaan ini. Izin bertanya, apakah salah jika kita semangat belajar tahsin ataupun ilmu alat lainnya, namun ketika belajar akidah malas-malasan dan hanya di waktu sisa-sisa, tidak memprioritaskan. Ketika belajar yang lain bisa sepekan 5 sampai 10 kali, tapi ketika belajar akidah sepekan 1 kali malas, atau bahkan tidak mengikuti kajian akidah yang rutin sama sekali. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana seharusnya juga, bagaimana tips agar kita tidak malas mempelajari ilmu akidah. Baik, di antara talbis iblis, tipu daya setan, itu dikatakan oleh Imam Al-Jauzi rahmahullah di dalam kitab beliau Talbis Iblis. Tipuan iblis itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dan kemusyrikan. Dan itu merupakan sumpah iblis. Ketika disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis disuruh mengatakan, qal fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan wahai Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan aku simpangkan mereka seluruhnya. Tapi iblis mengakui bahwasanya ada satu golongan yang dia sendiri tidak mampu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nah, golongan yang mereka itu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang iblis mengakui bahwasanya dirinya tidak mampu untuk menyimpangkan mereka. Ikhlas itu merupakan inti dari ubudiyah ibadah. Dan itu bagian dari akidah. Nah, itu bagian dari akidah. Tidak akan seseorang itu bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang yang mereka itu mengenal Allah dengan baik. Mengenal tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengenal asma sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keimanan kita itu didasarkan imanan kepada Allah Subhanahu wa taala pada 4 perkara. Yang pertama adalah iman tentang wujudnya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada. Kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an yang menyatakan tentang mutakallim, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kalimat aku, menyembahku, atau anak di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya yang berbicaranya itu ada. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu mawujud, ada. Maka jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman bahwasanya ayat Al-Quran tidak ada satupun yang menyatakan bahwasanya itu Allah itu ada. Atau menyatakan bahwasanya Allah itu abstrak, tidak ada. Keimanan yang kedua adalah iman terhadap rububiyahnya Allah. Keimanan yang yaitu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Keimanan yang ketiga adalah keimanan terhadap uluhiyahnya Allah. Keimanan yang keempat adalah keimanan terhadap asma dan sifatnya Allah. Dan ini semuanya adalah akidah. Syaitan itu akan menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, menyimpang dari akidah. Kemudian yang kedua, kalau manusia itu teguh dalam akidah itu, maka syaitan akan mengambil langkah yang kedua, yaitu mengajak manusia kepada perbuatan bid'ah. Perbuatan yang dianggapnya benar. Tapi bid'ah itu akan mengarahkan kepada kekufuran dan kemusyrikan. Ya, bid'ah itu akan mengarahkan pada kekufuran dan kemusyrikan sebagaimana pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kemudian langkah yang ketiga, apabila seorang manusia itu dalam bid'ah juga kuat,
tidak mau untuk dijerumuskan, tidak bisa dijerumuskan, maka masuk pada langkah yang ketiga, dijerumuskan ke dalam dosa-dosa besar. Ya, dijerumuskan ke dalam dosa-dosa besar. Dia akan diajak oleh syaitan untuk melakukan satu dosa-dosa besar. Kemudian apabila dosa-dosa besar juga dia bisa bertahan, maka akan dijerumuskan pada langkah yang berikutnya, yaitu apa? Meremehkan kewajiban. Jadi kewajiban-kewajiban itu diremehkan oleh dia. Ya, diremehkan oleh dia. Sehingga hal-hal yang wajib itu tidak dilaksanakan dengan baik dan sepenuhnya. Baik itu kewajiban yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, ya. Atau kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pribadi dia dalam menutup aurat, dalam menjaga hubungan antar lawan jenis, halal haram dalam harta, ya, tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban dia. Terus kemudian yang berikutnya, apabila dalam kewajiban-kewajiban juga dia tetap kuat bertahan pada kewajibannya, pada langkah berikutnya, yaitu meremehkan hal-hal yang sunnah. Dia remehkan hal-hal yang sunnah. Sehingga dia menganggap bahwasanya ini hanya sekedar sunnah. Ini enggak wajib. Diremehkan sehingga keutamaan fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam memberikan syariat itu tidak dia dapatkan. Sebelum itu berarti yang kelima, ya harusnya yang keenam. Yang kelimanya adalah setan itu akan memberikan sesuatu yang baik agar meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Dia akan memberikan sesuatu yang sunnah, laksanakan sunnah, laksanakan sunnah, laksanakan sunnah. Tapi yang wajib-wajibnya ditinggalkan. Setan akan memberikan semangat kepada manusia itu, oh ini baik, ini sunnah, ini berpahala, tapi hukumnya sunnah. Tapi hal yang wajibnya dilalaikan. Jadi memberikan semangat pada hal yang sunnah, kemudian hal yang wajibnya kemudian dilalaikan. Nah, di sini juga berkaitan dengan tadi ya, belajar tentang akidah, belajar tentang tahsin. Dua-duanya adalah baik. Dua-duanya adalah baik. Tidak boleh seseorang muslim itu dia salah satunya didahulukan atas sesuatu yang lain. Belajar akidah hukumnya wajib, fardu ain. Ya. Kemudian belajar tahsin juga hukumnya wajib. Belajar tahsin itu hukumnya juga wajib. Karena itu adalah bagaimana kita ini membaca kalamullah dengan benar, dengan baik. Kita lihat berapa banyak kesalahan orang-orang yang ketika dia itu membaca Al-Quran, kemudian berakibat fatal. Contoh yang masyhur, iyyaka na'budu, dengan ditasdid, iyyaka, kemudian dibaca iyyaka tanpa tasdid. Itu menjadi kufur orangnya. Ya. Kemudian siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim dengan menggunakan sa di bibir. Yang satu makhraj yang sa adalah za. Logat Mesir dan menggunakan za, ihdinas siratal mustaqim. Nah, banyak orang itu kemudian bacanya di makhrajnya bagian titik sya. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Kalau syirat itu artinya kaset. Tapi kalau sirat itu artinya adalah sabil, jalan. Sudah beda jauh. Kemudian saya juga pernah menjadi makmum, kemudian saya batalkan sholat itu ketika makmumnya itu membaca seharusnya wa irja'na ilal madinati.
wa irroja'na ilal madinati, dan seandainya mereka itu kembali ke Madinah, orang-orang munafik itu, maka tapi mereka dia membacanya wa irrozaqna, antara di roja'na dengan rozaqna beda jauh. Ini masalah tahsin, hal-hal yang pokok tentunya. Nah, hal-hal yang pokok. Di pokok-pokok seperti itu belajar tahsinnya. Bagaimana agar membaca itu sesuai dengan benar, sesuai dengan itu juga wajib. Ya, agar kita membaca kalamullah itu sesuai dengan maknanya. Nah, dalam belajar tahsin ini, apabila belajar tahsin ini kemudian melalaikan belajar akidah, nah ini salah. Belajar tahsin dengan belajar akidah ini salah, tidak benar. Kemudian juga beberapa suami ini akhwat. Beberapa suami itu mengadukan rajinnya tahsin, belajar tahsin istrinya itu justru melalaikan kewajibannya kepada suami. Ini juga nggak benar. Ketika belajar tahsin itu justru melalaikan kewajibannya kepada suami, maka ini juga nggak benar. Itu. Jadi apa namanya? Proporsional dalam belajar tahsin dan belajar akidah. Jangan ditinggalkan belajar akidah, dan belajar tahsin juga jangan ditinggalkan. Kemudian juga kewajiban kepada suaminya itu jangan ditinggalkan. Itu ya ini diungkapkan saja beberapa pengaduan dari suami yang istrinya belajar tahsin, akhirnya karena target tahsin dan target jadwalnya begitu padat, akhirnya kewajiban kepada suaminya ditinggalkan. Nah, kewajiban kepada suaminya ditinggalkan, atau mungkin suaminya itu saat itu sedang menginginkan sesuatu terhadap istrinya untuk dilayani dari makanannya atau dilayani tubuhnya atau dilayani apa, ternyata istrinya kemudian belajar tahsin, dan ini berdosa gitu. Jadi ada beberapa hal berkaitan dengan hal ini. Nah, antun meminta nasihat saya berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, jangan sampai ketika kita melaksanakan suatu amal soleh itu, justru amal soleh itu adalah amal soleh yang merupakan tipu daya iblis. Di antara amal soleh yang dianggap amal soleh sebagai tipu daya iblis adalah tadi, satu, bid'ah. Dianggapnya sebagai amal soleh, tapi tipu daya iblis. Yang kedua, ketika amal soleh itu melalaikan sesuatu yang lebih wajib. Melalaikan sesuatu yang lebih wajib. Ya, jadi yang belajar sesuatu yang lebih wajibnya ditinggalkan, terus kemudian belajar pada ini hal yang wajib. Sebagaimana tadi talbis iblis yang kelima tadi yang kita bahas. Ya. Belajar tahsin bagus. Belajar tahsin itu bagus. Dan itu belajar Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran itu dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran itu dengan tartil. Ya, baca Al-Quran dengan tartil. Itu adalah kalamullah. Belajar kalamullah adalah keutamaan. Belajar akidah juga baik. Jadi dibagi waktulah, bagaimana kita ini bisa membagi waktu. Tentunya di antara kita masing-masing punya daur kehidupan harian yang berbeda-beda. Mungkin ini bisa sekian, ini bisa sekian, ini bisa untuk di sini, dan ini bisa di situ. Dan akidah itu harus tidak boleh ditinggalkan. Karena disitulah dakwah para nabi. Disitulah mulainya pondasi Islam. Dan disitulah Nabi SAW tidak tega terhadap umatnya. Ketika beliau wafat, la'anal Yahud ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka itu menyimpang dari akidah dengan mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan ilmu akidah itu adalah seperti makanan. Ketika kita ini jarang makan, tentu kita lemah.
lemahnya kita dalam akidah adalah karena lemahnya kita dalam ilmu, lemahnya kita dalam menuntut ilmu akidah. Maka kita dapati orang-orang yang mereka kuat-kuat dalam akidah adalah orang-orang yang mereka itu rajin, tekun dengan pelajaran-pelajaran akidah, dan mereka bergaul dengan orang-orang yang kuat akidahnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.